Pemirsa, malam ini timnas Garuda akan menjamu Filipina di Stadion Manahan Solo dalam sebuah laga krusial untuk menentukan lolos tidaknya tim sepak bola Indonesia ke semifinal Piala AFF 2024. Laga ini merupakan laga terberat karena timnas Indonesia berada di posisi kedua dengan raihan 4 poin sama dengan Myanmar yang berada di peringkat ketiga. Selain itu, Filipina juga hanya selisih minus 1 poin dari Indonesia. Lantas apa strategi pelatih Shin Tae-yong dalam menghadapi laga hidup mati melawan Filipina malam ini? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pelatih sepak bola yang juga mantan pemain timnas, Isman Jasulme, yang saat ini sudah berada di studio. Selamat petang, Selamat Bang petang, Ije. Mbak, Mas. Ya, dan juga kami juga akan terhubung dengan pengamat sepak bola, Opan Lamara. Nanti Bang Opan Lamara akan datang ke studio, tapi kita boleh ke Bung Ije dulu. Bung Ije, melihat Indonesia Filipina malam hari ini bertanding di Indonesia, harusnya secara adrenalin atmosfer kita jauh lebih unggul. Bung Ije. Ya, insya Allah ya, secara grafik, secara statistik di Piala AFF ini tim ini sangat progres ya, terutama performanya itu yang sangat penting. Secara hasil memang statistiknya kita menurun. Pertandingan pertama kita menang, pertandingan kedua kita draw, pertandingan ketiga kita kalah. Tetapi secara performance, secara game plan yang dimainkan oleh timnas ini melalui taktikalnya sangat clear, itu terutama saat melawan Vietnam. Itu yang sangat harus dipertahankan di pertandingan malam hari ini melawan Filipina. Cuman tinggal bagaimana game plan yang diperagakan oleh Coach Shin Tae-yong itu dirubah menjadi game plan yang lebih agresif pada saat kehilangan bola. Karena kita main di home, atmosfer penonton luar biasa. Notabene juga kita kan lebih bugar dalam hal recovery dibandingkan dengan Filipina. Filipina kemarin melawan Vietnam, dia bermain sangat Spartan dan cukup lelah saya melihat, karena di menit ke 90 plus 5 mereka disamakan kedudukan oleh Vietnam. Apalagi perjalanan dari Filipina ke Solo semua. Nah, inilah sangat menguntungkan. Ini harus diambil, keuntungan ini harus diambil oleh tim pelatih untuk mendesain game model bagaimana kita terus mempressing lawan pada saat menit-menit awal sampai di babak pertama terutama. Itu yang harus kita ambil. Kita harus agresif. Dengan pola formasi 3-4-3, bagaimana Anda melihatnya? Apakah ini cukup menguntungkan bagi timnas Indonesia? Ya, saya melihat memang kan Shin Tae-yong, Coach Shin Tae-yong selalu memakai pakem 3-5-2 pertama. Tapi lebih bagus memang dirubah menjadi 3-4-3. Ini sangat menguntungkan. Hanya tinggal bagaimana starting line up-nya itu harus benar-benar pakem. Nah, saya melihat jangan dirubah lagi, terutama 3 back ini, yaitu Kadek, Ferrari maupun Doni Tripamungkas. Nah, saya melihat pengamatan saya harus di kirinya tuh harus Pratama Arhan, di kanannya harus Asnawi. Okay. Nah, Bung Ije, kami memberi judul pada sore hari ini, Marcelino Struijk tentukan nasib timnas. Apakah memang dari starting line up mereka langsung diturunkan dengan gaya permainan ofensif atau bagaimana, Bu? Ya harus. Memang kan kedua pemain ini sudah jam terbangnya sudah bagus, terutama dia sudah bermain di level senior. Apalagi Marcelino kemarin melawan Arab Saudi, dia lagi dalam top performanya semua. Nah, Struijk ini kan kemarin lebih banyak dijadikan substitution ya, dijadikan kartu as oleh Shin Tae-yong. Tetapi malam hari ini dia harus menjadikan first 11. Dia harus menjadi target man. Karena apa? Kelebihan dari Struijk ini adalah dia finishing touch-nya sangat, akurasinya sangat luar biasa. Ketenangan dengan bolanya dia sangat baik, tidak gampang panik. Nah, dia harus bermain sebagai target man. Kemungkinan kalau saya menganalisa ditopang oleh Marcelino dan Hanan. Baru nanti dua gelandang yang kuatnya itu mungkin ada Arkan Fikri dan Maulana, atau bisa Arkan Fikri dan Deltan. Tapi saya melihat lebih idealnya dengan Maulana, karena Maulana pada saat pertandingan lawan Vietnam dia sangat Spartan. Tinggal kontrol emosi mereka ini bagaimana, terutama Arkan Fikri. Dia pemain muda yang energik, tetapi kadang suka lost control. Nah, inilah
kita berharap psikologi treatment oleh tim behind the team Sintayong akan berjalan dengan baik. Tapi saya juga berharap dari 5 pemain ini yang Asnawi, Ferrari, Pak Pratama Arhan, Struijk dan Marcelino bisa membimbing teman-temannya supaya mereka lebih tenang. Apalagi ini main home. Walaupun memang pemain muda pasti beban. Suka nggak suka mereka beban karena harus menang. Ya, kalau kita, supaya kita tidak menggantungkan dengan tim lain. Kalau kita menang, clear sudah kita akan lolos ke semifinal. Jika kita lihat pada pertandingan-pertandingan sebelumnya, sebenarnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa penyerang dari timnas Indonesia sepertinya belum produktif atau belum subur. Ini sebenarnya apa yang harus dilakukan, siapa yang harus menjadi kapten ataupun leading dalam pertandingan ini? Kembali ya, memang di tim ini tidak adanya sosok seorang leader ya, seperti di tim World Cup ya, Piala Dunia ada Bang Jai yang leader di sini. Tapi saya melihat sebenarnya ada sosok Struijk yang seorang leader, terutama dia dengan bola tenang. Marcelino juga saya bisa melihat dia sebenarnya bisa menjadi leader. Tinggal bagaimana kita tim behind the team kita nge-push mereka lebih. Treatmentnya kita, psikologi treatment kita push mereka supaya menjadi seorang leader dalam pertandingan malam hari ini. Tapi Bung Ije, yang kami khawatirkan pola strategi dari Filipina ini 4-4-3, bahkan ada ancaman besar yakni Adrian Ugelvik yang terkenal juga banyak pemain naturalisasi yang menghiasi strategi Filipina. Apakah itu menjadi benteng yang sangat kokoh yang sulit ditembus oleh Marcelino dan juga Struijk? Duet maut kita. Saya melihatnya kalau dia main di home, memang dia kemarin pakai 4-3-3. Tapi waktu saya melihat dia pertandingan pertama melawan Laos, dia pakai back 3, main 3-5-2 juga. Kalau dia main away, nah ini kan bisa berubah-berubah ya kan, kita nggak tahu. Tetapi apapun itu, mereka main dengan 4-3-3, main 3-5-2. Yang penting bagaimana pemain kita, desain game model kita jelas. Terutama pada saat kita mau menekan mereka. Kita jangan turun ke bawah. Seperti waktu lawan Vietnam kan kita turun ke setengah lapang. Akan lebih baik kita langsung tekan di atas. Terutama di 15 menit pertama kita harus tekan mereka di attacking third kita. Supaya mereka tidak bisa bermain dengan build up, dengan ball possession to goal. Kita tekan mereka bikin mereka panik, bikin mereka selalu membuat kesalahan. Itu sebenarnya kuncinya di 15 menit awal. Dan tentunya itu juga menjadi harapan kita bisa mencuri gol pertama. Betul. Ya, kita akan lanjutkan dialog kami selepas jeda. Pemirsa, kami kembali.